Cina, negara ekonomi terbesar kedua di dunia, tengah menghadapi kritik keras global atas apa yang disebut sebagai penindasan sistematis terhadap kebebasan beragama. Kali ini, fokusnya adalah pada umat Kristen dari gereja-gereja rumah yang menolak tunduk pada kendali negara. Awal bulan ini, setidaknya 30 pendeta dan anggota Zion Protestant Church, salah satu gereja Kristen tidak resmi terbesar di Cina, ditangkap secara massal di 7 provinsi. Mengapa Presiden 11 Jinping begitu takut pada kelompok agama tak terdaftar? Apa itu kebijakan, sinisasi, agama? Dan mengapa penangkapan ini dianggap sebagai ancaman politik dan ideologis oleh Partai Komunis Cina? Dalam 20 menit ke depan, kita akan bedah bagaimana Beijing berusaha keras mengendalikan keyakinan jutaan warganya, dan mengapa dunia barat, termasuk AS dan Jerman, turun tangan mengkritik keras tindakan ini. Ancaman politik gereja rumah. Di Cina, ibadah agama harus dilakukan di bawah pengawasan ketat Partai Komunis Cina atau PKC. Hukum di sana mewajibkan umat Kristen hanya beribadah di gereja yang terafiliasi dengan lembaga agama yang dikendalikan partai. Kelompok resmi, hanya 2 kelompok Kristen yang diakui, Asosiasi Katolik Patriotik dan Gerakan Protestan Tiga Diri. Semua kegiatan di luar ini dianggap ilegal. Gereja rumah adalah kelompok yang menolak campur tangan politik dan ideologis PKC dalam iman mereka. Menurut Bob Fu dari Cinaid, pemerintah menganggap pertemuan dan ibadah gereja rumah yang tidak terdaftar sebagai ancaman politik dan ideologis. Konflik ini intinya adalah pertarungan antara iman yang independen versus kontrol negara yang total. Mir Roren, mantan anggota gereja rumah, mengatakan, pemerintah ingin mengendalikan pikiranmu, itu sudah melewati batas iman. Kasus Zion Church, penangkapan massal dan modus online. Penindakan terbaru ini menyasar Zion Protestant Church, gereja yang sangat besar dengan setidaknya 10.000 jemaat di 40 kota. Penangkapan sekitar 30 pendeta dan anggota, termasuk pendirinya Jin, Ezra, Mingri, terjadi di setidaknya 7 provinsi. Modus penangkapan, petugas melakukan penggerebekan yang brutal. Menurut Bob Fu, beberapa petugas merusak kunci dan pintu, sementara yang lain memutus aliran listrik dan menyamar sebagai teknisi. Tuduhan utama, sebagian besar anggota menghadapi tuduhan, menyebarkan konten keagamaan secara ilegal secara online. Ini menjadi fokus baru penindakan, setelah gereja beralih ke layanan daring sejak 2018. PKC menggunakan aturan Cyberspatch untuk menindak ibadah yang tidak mereka kendalikan. Penangkapan massal ini, menurut Mir Roren, rasanya berbeda kali ini, menunjukkan eskalasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam penindakan gereja rumah. Rezim 11 Jinping dan kebijakan sinisasi. Penindakan ini adalah puncak dari kebijakan sinisasi agama yang digencarkan oleh Presiden 11 Jinping sejak ia berkuasa pada 2012. Inti kebijakan sinisasi bertujuan untuk memperketat kontrol ideologis atas semua kelompok keagamaan, memastikan bahwa agama selaras dengan prinsip-prinsip Partai Komunis. Tindakan fisik. Selama dekade terakhir, kebijakan ini telah diiringi dengan tindakan keras nyata, termasuk perintah pembongkaran gereja dan pencabutan salib. Dugaan kekuatan ilahi, Bob Fu berpendapat bahwa penganiayaan terjadi karena pemerintah menganggap ibadah yang tidak terdaftar sebagai ancaman ideologis. Ia mengatakan, 11, ingin seperti Tuhan. Jika kamu tidak menghormati, menyembah, dan sepenuhnya mematuhinya, kamu dianggap hadir yang tidak bisa ditoleransi di masyarakat. Kelompok nirlaba global Christian Relief menyebut Cina sebagai rumah bagi gereja yang paling banyak mengalami penganiayaan di dunia saat ini, dengan kebebasan beragama yang terus menurun. Tekanan internasional dan konsesi langka. Penindakan ini segera memicu kecaman diplomatik. Kecaman AS. Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, mengkritik tindakan tersebut dan meminta pembebasan segera, menyatakan bahwa PKC menentang umat Kristen yang memilih gereja rumah yang tidak terdaftar. Kecaman Jerman, Komisaris Jerman untuk Kebebasan Beragama, Thomas Rachel, mengecam pelanggaran kebebasan beragama di Cina. Namun, Kementerian Luar Negeri Cina menolak kritik tersebut. Juru bicara Lin Jian menegaskan bahwa Beijing hanya mengatur urusan agama sesuai hukum dan melindungi kebebasan beragama, sambil meminta AS untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri Cina. Menariknya, di bawah tekanan internasional yang besar, Beijing membuat konsesi langka. 8 anggota Zion Church yang masih ditahan diizinkan bertemu pengacara selama penyelidikan suatu langkah yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan untuk tahanan politik, menurut Cinaid. Ini menunjukkan bahwa tekanan global memiliki efek, sekecil apapun. Penindakan ini adalah bagian dari upaya 11 Jinping untuk menciptakan masyarakat yang secara ideologis dikontrol penuh, di mana bahkan keyakinan agama harus disinisasi.
Namun, di tengah tekanan ini, terdapat keteguhan iman. Meskipun hampir semua pemimpin mereka ditangkap, Bob Fu mengamati bahwa pertemuan dan ibadah gereja rumah tetap berlangsung seperti biasa. Pastor Jin sendiri, pendiri Zion Church, optimistis, jika ia masuk penjara, itu justru akan membuat gereja-gereja di Cina lebih kuat dan berkembang. Ini adalah pertarungan iman melawan negara yang sudah berlangsung puluhan tahun, dan sejarah menunjukkan bahwa penindasan terhadap iman justru seringkali gagal.